Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Amara Luanda. Hari ini saya akan membahas tentang rekayasa genetik tanaman transgenik padi. Apa sih yang dimaksud dengan transgenik? Transgenik itu memiliki arti yang pertama trans dan yang kedua gen. Trans artinya pindah, gen artinya pembawa sifat. Jadi, tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain dan dapat pula disebut sebagai GMO. Tekniknya itu biasanya menggunakan rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Penyisipan gen ini biasanya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas pangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Penyisipan gen pada suatu tanaman membutuhkan proses yang sulit dan panjang. Untuk menyisipkan sebuah gen pada sel tumbuhan, kita membutuhkan vektor tertentu. Vektor merupakan organisme yang berfungsi sebagai kendaraan pembawa materi genetik yang akan disisipkan. Sel tumbuhan tidak memiliki plasmid seperti bakteri, sehingga pilihan vektor yang berpotensi untuk memasukkan gen ke dalam sel tanaman juga terbatas. Sejauh ini, vektor terbaik untuk menyisipkan gen pada tanaman adalah Acrobacterium tumefaciens. Hal ini karena bakteri tersebut memiliki tip plasmid yang dapat berintegrasi ke dalam. Tujuan pengembangan tanaman transgenik ini yang pertama untuk menghambat pelunakan buah, contohnya tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan sektisida, herbisida, dan virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Yang keempat, mendapatkan tanaman yang lebih baik, unggul dari tanaman aslinya. Bagaimana sih proses pembuatan tanaman transgenik? Langkah-langkah dalam menyisipkan gen pada suatu sel tanaman yang pertama itu tip plasmid yang terdapat pada bakteri Acrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Acrobacterium. Kemudian dipotong menggunakan enzim endonuklease restriksi. Yang kedua, isolasi DNA pengkode protein atau bisa disebut gen yang kita inginkan dari organisme tertentu. Yang ketiga, sisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan pada enzim. Yang keempat, masukkan kembali plasmid yang sudah disisipkan ke dalam bakteri Acrobacterium. Yang kelima, plasmid yang sudah terisi gen akan terduplikasi pada bakteri Acrobacterium. Dan yang keenam, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Selanjutnya, sel tanaman akan membelah tiap-tiap sel anak, akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru. Itulah suatu gambaran sederhana bagaimana suatu proses penyisipan gen. Sementara itu, proses transformasi gen pada plasmid ke sel tanaman dan proses perbanyakan sel-sel tanaman dapat kita simak pada gambar berikut. Dari gambar dapat diamati bahwa bakteri yang telah terintegrasi dengan tip plasmid akan dimasukkan ke dalam potongan kecil dari sel tanaman. Lalu metode untuk memasukkan DNA plasmid yang terdapat pada sel bakteri ke dalam sel tanaman ini disebut dengan transformasi. Di sini gen pengkode protein tertentu yang sudah bergabung pada tip plasmid akan tersisip pada kromosom tanaman. Selanjutnya, explant yang sudah memiliki gen tertentu tersebut akan dikultur atau dibiarkan secara in vitro. Explant dari tanaman tersebut akan tumbuh menjadi kalus yang dapat diinduksi untuk membentuk batang dan akar. Kalus ini akan tumbuh menjadi tanaman kecil kemudian akan tumbuh menjadi individu tanaman transgenik yang bisa ditanam di tanah. Apa ya contoh dari tanaman transgenik? Contohnya itu saya ambil golden rice. Golden rice merupakan hasil peneliti seorang ilmuwan rekayasa hayati bioengineer asal Swiss, Ingo Potricus dan Peter Beer. Golden rice ini berbeda dengan beras biasanya, karena beras biasa berwarna putih dan beras ini berwarna kekuningan. Mengapa demikian? Karena beras tersebut disisipkan gen yang dapat membentuk beta-karoten, sumber vitamin A. Di sini beras ini diciptakan untuk mengurangi defisiensi vitamin A yang mengakibatkan sekitar 250 juta anak kecil
usia di bawah 5 tahun meninggal dunia di berbagai belahan dunia, terutama di negara berkembang yang mayoritas makanan utamanya adalah nasi. Pertama-tama, Portikus mengidentifikasi masalah mengapa beta-karoten tidak dihasilkan oleh tanaman padi. Ia kemudian menemukan bahwa tanaman padi hanya bisa setengah jalan dalam pembuatan beta-karoten, karena tidak ada enzim di dalam tanaman padi yang dapat mengkatalisis 4 tahap terakhir. Oleh karena itu, ditambahkanlah gen yang dapat memfasilitasi sintesis beta-karoten yang berasal dari bunga dafodil. Selain itu, untuk melengkapi proses pembentukan beta-karoten, ditambahkan pula gen dari bakteri Erwinia, gen yang mensintesis enzim untuk jalur pembentukan beta-karoten. Bagaimana dengan permasalahan lainnya? Selain vitamin A, Portikus juga berpikir mengapa padi memiliki kadar zat besi yang begitu rendah dan mencari solusi dari pertanyaan tersebut. Portikus kemudian berinisiatif untuk menambahkan gen ferritin yang berasal dari kacang ke dalam gen padi untuk mengikatkan kadar zat besi. Gen metalothionin yang terdapat pada tanaman padi liar untuk meningkatkan persediaan protein sulfur guna meningkatkan proses penyerapan zat besi, serta gen pitase yang berfungsi untuk menghancurkan enzim pitase. Apakah tanaman transgenik ini aman untuk dikonsumsi? Masih banyak pro dan kontra tentang tanaman transgenik ini di masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena masyarakat dunia masih banyak yang takut jika tanaman pangan transgenik ini berbahaya. Selain itu, tanaman transgenik ini juga hanya memiliki dampak kerusakan yang sangat kecil dibandingkan pestisida. Contohnya jagung transgenik BT. Lalu bagaimana dampak dari tanaman transgenik ini? Dampak dari tanaman transgenik ini yang pertama ada dampak positifnya. Yang pertama untuk menekan pengguna pestisida, yang kedua menurunkan biaya produksi, yang ketiga hasil produksi semakin meningkat, dan yang terakhir memunculkan varietas baru. Lalu pastinya tentunya ada dampak negatifnya juga. Yang pertama menimbulkan penyakit atau alergi dan gangguan kesehatan, dan yang terakhir menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem. Sekian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.